Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humayoh dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan, mata pelajaran PKN semester 2, kelas 11. Yang pertama adalah bentuk negara yang terbagi menjadi negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya terpusat pada pemerintahan pusat. Dan negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri. Jadi di dalam satu negara yang besar, terbagi lagi menjadi beberapa negara bagian. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah monarki yang dipimpin oleh raja atau ratu, biasanya turun-temurun. Jadi biasanya yang meneruskan pemerintahan adalah anak dari raja atau ratu ini. Contoh negaranya adalah Inggris, Jepang, Spanyol, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah republik yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Jadi sistem republik itu adalah voting yang dipilih oleh rakyat. Contoh negaranya Indonesia, Korea Selatan, dan sebagainya. Kemudian terdapat sistem pemerintahan, yaitu presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua adalah parlementer, yaitu kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi kesimpulan singkatnya adalah bentuk negara adalah struktur wilayah negara tersebut. Apakah termasuk negara kesatuan yang terpusat pada satu negara saja atau negara federal atau serikat yang dimana ada satu negara yang terbagi lagi menjadi beberapa negara-negara bagian. Lalu ada bentuk pemerintahan, yaitu siapa yang memimpin negaranya, apakah republik atau monarki, raja atau ratu. Dan sistem pemerintahannya, bagaimana kekuasaan itu dijalankan, apakah oleh presiden dan apakah oleh Perdana Menteri. Nah, untuk Indonesia merupakan negara kesatuan republik yang memiliki sistem pemerintahan presidensial. Jadi Indonesia adalah negara kesatuan yang menyatu menjadi satu pusat, tidak terbagi lagi menjadi negara-negara bagian. Dan juga termasuk negara republik yang sistem pemerintahannya presidensial atau yang menjalankan pemerintahannya adalah presiden. Sehingga dikenal dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Jadi, desentralisasi adalah pemberian hak kepada daerah, provinsi, tingkat 1, kabupaten atau kota madya di tingkat 2 untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan. Selanjutnya adalah otonomi daerah. Otonomi adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah, provinsi, kabupaten, dan kota madya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Selesai sudah materi yang saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.